Merry Christmas, Happy New Year buat semuanya. Ya, nanti aku share ya. Cuman sebelumnya aku mau update market dulu nih, seperti biasanya. Oke, dan trending topik hari ini, teman-teman yang nanya apa di question box di Igoi sebelah kanan bawah. Aku kangen banget my desk. This is my throne. Nge-live dari sini, akhirnya balik live dari sini ya. Yang di sebelah kanan bawah, yang pertanyaan teman-teman sama, kalian tinggal like aja. Oke, langsung aja aku mulai dari IHSG. IHSG-nya udah sesuai dengan ekspektasi. Thank you Pentaminium udah ngasih gift di Tok. Ya, jadi perhatikan di sini. Ini IHSG-nya kayak pohon Natal. Hijau, merah ya kan. Terus ini mantul udah sesuai dengan ekspektasi. Dan yang paling penting kita lihat tuh sebenarnya USD-nya arahnya kemana sih? USD-nya arahnya kemana? USD-nya, wah ini bentuknya kayak gini nih. Bagus nggak buat market kita? Double tops USD versus IDR, bentuknya double tops. Dimana kalau pattern double tops ada pattern bearish reversal. Wah bagus dong ya. Ya ekspektasinya sih ini breakdown dari pattern double topsnya, dan emang udah breakdown sih. Coba ya kita mau pasangin panah. Kita kasih satu panah di sini. Dari atas ke bawah di sini. Taruh di sini. Kalau ngelihat pattern double top ini, kemungkinan USD-nya bisa turun sampai sekitaran 16 ribuan, kurang lebih dalam jangka pendek. Oke. Nah, terus berarti kesimpulannya ini bakalan bagus buat IHSG dong. Ya kalau jadi breakdown USD-nya, IHSG-nya bakalan ada sedikit penguatan. Nah, tapi teman-teman dalam jangka pendek kayak gini, tapi dalam jangka panjang, aku mau kasih lihat satu hal penting. Oke, lihat di Igoi supaya kalian bisa lihat chartnya. Nih kayaknya udah banyak yang liburan. Nah, lihat di Igoi, nih USD tuh udah naik 3 bulan berturut-turut. Dan hampir kena resistance terkuatnya sekitaran 16.300, 16.400-an. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalam beberapa bulan ke depan, kemungkinan 1-2 bulan ke depan akan ada normalisasi. Normalisasi itu artinya apa sih? Normalized USD-nya. Kemungkinan masih bisa naik dikit lagi lah, sampai 16.358 dalam rentang waktu bulanannya. Hariannya turun, tapi bulanannya masih ada resiko naik ya. Jadi biar kalian nggak bingung ya, time frame itu kan beda-beda. Nah terus kemudian sekitaran bulan Januari ya, Februari, sekitaran bulan Februari dia bisa ada koreksi. Sekitaran di Februari USD-nya bisa ada koreksi, dan ini dampaknya akan bagus buat IHSG kita. Dimana IHSG kita udah banyak terkoreksi karena rupiah melemah. Oke. Nah terus kita mau ngeliat nih saham-saham apa yang potensial, baik untuk trading maupun untuk investing. Tapi nanti aku akan kasih tips buat kalian buat mempersiapkan aset kalian di tahun 2025 nanti. Nah teman-teman yang ada di Tok, yang ada di YT, boleh ke Igoi untuk bisa ngeliat chartnya. Yuk kita lihat yuk. Hari ini market di pasar reguler itu perdagangannya lumayan sepi. Ya, jadi cuma 7,1 triliun rupiah, dan hari ini masih net sell ya, masih net sell untuk beberapa saham. Terus 7,1 triliun itu ada transaksi saham apa aja nih? Ini ada transaksi saham BBRI 629 miliar transaksinya. Ini masih net sell 31,9 triliun. Yang dijual asing terus, kenapa sih? Ya nggak tahu deh, profit taking kali ya. Nah, terus perhatikan ini di sini dia ketahan beberapa kali BRI-nya di 4.050 dan habis bagi dividen interim. Simple aja buat BRI ini masih menarik buat investasi jangka panjang, dan menurut aku ya ini cakep sih buat investasi jangka panjang ya. Cuman bukan untuk saham trading. Yang buat trading nanti kita akan bahas. Terus secara technical, secara monthly chart BRI-nya tuh udah hampir nyenggol MA 100 monthly, dimana tidak hanya secara valuasi tapi secara technical itu juga udah murah banget BRI-nya. Ya, jadi di penghujung tahun ini mungkin banyak teman-teman yang berlibur ya.
Terus jangan sampai lupa besok adalah hari perdagangan terakhir kalau kamu mau beliin dividenmu ke saham yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu hemat pajak. Nah, kalau kamu dapat dividen saham, dividennya dibeliin saham yang lain atau dibeliin obligasi, itu atau diinvestasikan lagi, itu kamu hemat pajak loh di pelaporan pajak tahun 2024, yaitu nanti di Maret 2025 ya. Itu kamu bakalan dapat diskon pajak banget gitu ya. Kira-kira kayak gitulah bahasa gampangnya. Bank Mandiri ini juga udah deket support 5625 meskipun valuasinya masih agak tinggi. Jadi kalau Bank Mandiri naik, BRI naik, BCA juga bakalan naik. Nah, BCA ini dia laporan keuangannya oke banget, labanya juga naik, BRI juga ada kenaikan laba. Nah, sedangkan BBCA di sini ini kenaikan labanya tuh mantap banget ya. Sekitaran 50, labanya sekitar berapa ya? 50 triliunan tadi kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bisa lihat di feed post Igoy aku. Tadi baru aja di post ya. Net profitnya BCA ini 50,47 triliun, naik 14,3%. Kenaikannya paling tinggi dibandingin BNI, BBRI, dan BMRI. BNI, BRI, dan BMRI itu naiknya sekitaran 4%-an aja untuk net profitnya dia. NII-nya atau net interest income-nya ini BNI turun 3,9% secara tahunan, BRI naik 1,3% secara tahunan, BMRI naik 5,2% secara tahunan. Nah, BCA ini dia justru malah NII-nya naik 9,8% secara tahunan. Nah, secara valuasi, thank you Faris. Secara valuasinya tuh ternyata masih lebih murah dibandingkan Bank Mandiri. Dilihat dari rata-rata PBV 5 tahun, BCA itu premium 8%, sedangkan Bank Mandiri itu premium 12%. Kira-kira kayak gitu ya. Meskipun secara angka lebih tinggi BCA gitu. Jadi secara historis BCA memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peers-nya yang lain ya. Jadi 5 tahun itu rata-rata PBV-nya BCA di angka 4,38 kali. Sedangkan Bank Mandiri di angka 1,77 kali. Sekarang Bank Mandiri PBV-nya udah 1,99, BCA dengan rata-rata 4,38, dia current itu di 4,72. Nggak heran ya dia valuasinya cenderung mahal. Oke, dan sekarang pun sebenarnya udah diskon banget. Jadi buat kalian-kalian yang kepengen, bentar ya. Ya, buat kalian yang kepengen besok udah libur bursa, serius. Kok saya berpikir bursa buka terus. Oke deh. Berarti hari ini harusnya hari terakhir dong ya. Oke, alamak besok bursa udah tutup, say. Betul ya, besok bursa udah tutup. Oke. Pantesan sepi banget live malam hari ini. Ya intinya sekarang nih BCA pas lagi murah-murahnya lah, kira-kira kayak gitu. Langsung aja to the point karena bursanya udah tutup besok dan kamu juga udah nggak bisa beli saham buat tahun 2024 yang punya dividen mau dibeliin udah nggak bisa, udah masukin obligasi yang lain. Besok masih bisa nggak ya? Investasi yang lain, obligasi gitu. Oke, aku langsung aja ke saham-saham dari sektor batubara yang hari ini manggung ya. Jadi kita mau watch saham-saham batubara dan pastinya yang banyak banget ditanyain ini ada AADI. Aduh, lucu banget besok bursanya tutup. Mari kita lihat dari PTBA dulu. Sampai ketemu 2025, ya ampun. Ya juga ya, kalau gitu malam hari ini adalah live aku yang terakhir dong di 2024. Baiklah, saya akan tutup tahun 2024 nih dengan tips untuk 2025. Kita lihat ya PTBA-nya, ini dia mantul lumayan tinggi 4,96% hari ini dan naiknya bentuknya kayak gini tuh, ini potensi membentuk pattern double bottom. Semangat kerja sih ya saya ya. Jadi kepikirannya bursanya buka terus gitu. Aku bakalan mau kasih tips-tips kripto di Igoy Channel. Jadi meluncur aja ke Igoy Channel. Kalau liburan kan suka gabut gitu ya, aku jadi mungkin akan kasih tips-tips kripto gitu.
Oke, perhatikan di sini. Ini bakalan berpotensi membentuk pattern double bottom kayak gini ya. Dan bahkan bisa membentuk V. Kalau V itu handle-nya di sebelah kanan nggak sedalam ini. Oke, terus kemudian selain PTBA ya, ini jadi PTBA intinya ini bagus lah, ini tanda-tanda dia bakalan mau ada bullish reversal, tanda-tanda awal banget gitu. Oke, terus kemudian ada saham Indika Energy di sini. Ini juga dia udah naik lumayan signifikan. Nah, kalau yang kayak gini bentuknya V, ini bakalan ada handle kemungkinan sampai 1400. Nah, ini cakep banget kalau dia bentuk handle, dia berarti bentuk pattern inverse head and shoulders buat Indi. Terus jadi pantas buat di watch kalau ada retracementnya ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah sekarang aku ke AAD nih. Siapa yang kemarin takut-takut soal AAD, ini ternyata AAD-nya mantul beberapa hari berturut-turut. Dan kemarin M-Trade ada review buy beberapa hari yang lalu tuh nge-remind pada tanggal 24 Desember. Terus ini naik, beberapa hari ini naik. Kira-kira gimana ya strateginya? Ini udah naik sekitaran 8 sampai 14%, bahkan 17% dari bottom ya. Udah naik sekitaran 8 sampai 14% dari bottom. Teman-teman yang belum punya sabar-sabar aja, jangan dikejar di pucuk. Ini strateginya mirip kayak PTBA, mirip kayak Indi, tunggu aja retracementnya ya di tahun 2025 nanti. Jadi ini cakep, AAD-nya cakep, tungguin retracementnya aja ya. Aku malam hari ini live-nya singkat padat nendang. Oke ya, terus kemudian Inco dan Tins. Tins gimana kabarnya? Waduh, ini kena support kuat banget MA 200 dan mantul. Jadi Tinsnya ini juga layak banget di watch teman-teman semuanya. Disclaimer on buat yang nggak ngerti stop loss, yang nggak ngerti sistem trading, kalian mesti belajar dulu ya, mesti belajar dulu. Terus kemudian bagaimana dengan Inco? Inco ini juga lagi di supportnya pada tanggal berapa nih? 3 Desember kesentuh dan juga mantul lagi ya. Jadi mantul lagi di sini. Ini merupakan area yang cukup murah, 3.500 supportnya. Jadi ini beberapa saham yang menarik untuk di watch buat tahun baruan nanti gitu ya. Disclaimer teman-teman, harus tetap belajar, jangan cuman ngikutin apa kata saya aja ya. Terus ini UNVR beberapa hari yang lalu kita juga udah review buy dan udah naik. Jadi kita tinggal ngehold aja. Kalau UNVR jangan dibeli kalau kalian belum beli beberapa hari kemarin ya. Terus kemudian aku mau jawab-jawab aja beberapa pertanyaan yang sekiranya akan membantu kalian. Aku cek BRI, ADI, BBTN, PTBA udah. Kenapa sih nggak berhenti sell BBRI? Nggak tahu mau markdown kali ya. Oke. Aku mau kasih tips buat kalian investasi di tahun 2025 nanti. Ya, jadi yang pertama, teman-teman, tahun 2024 dulu diurusin sebelum 2025. Nah, tahukah teman-teman, kalian tahu nggak modal kalian yang kalian taruh di 2024 itu berapa? Ngerti nggak? Banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak berhitung. Nah, kalau kalian nggak ngerti, sekarang waktunya yang tepat untuk reset atau restart portfolio kalian. Itu tutupan 2024 nih berapa, awal 2025 berapa, itu riset awal di situ. Nah kemudian teman-teman, banyak orang yang bilang, wah kalau trading jangan serakah, jangan fear. Caranya gimana? Serakah sih nggak apa-apa, asalkan serakahnya terukur. Bagaimana kita bisa tahu kapan kita merasa cukup? Kita tidak akan pernah merasa cukup kalau kita tidak punya target. Nah, jadi mesti ditarget. Loh, kok trading target? Katanya nggak boleh target. Bukan target sih sebenarnya, tapi proyeksi aja. Proyeksinya gimana? Misalkan nih, kamu investasi atau trading dapat sekitaran 10% dari total portfoliomu, return active income-mu, tidak termasuk dividen. Itu udah bagus nggak? Oh, itu udah cukup bagus. Kenapa? Karena di atas deposito. Loh, kok nggak sampai 100%? Kayak yang mungkin ada beberapa teman-teman yang lain lagi cerita dapat cuan langsung 100% kayak gitu ya.
Gini teman-teman, ketika kamu maksain tradingmu harus cuan gede, biasanya malah tradingnya nggak karu-karuan, hasilnya malah jelek. Nah jadi itu proyeksi aja, mungkin sekitaran 10%. Kalau bisa 20, bisa 30% itu udah bagus, pakai banget gitu ya. Nah jadi kalau misalkan tumbuh 10-20% itu udah oke. Bahkan kalau 30% tuh jauh lebih bagus. Warren Buffett rata-rata pertumbuhannya itu sekitaran 24% tiap tahun selama berpuluh-puluh tahun. Oke, jadi kamu mau sekitaran dapat 20% itu pun udah oke. Tergantung skillmu bagaimana. Kemudian yang ketiga, tentukan strateginya. Strateginya bagaimana? Strategi di dalam berinvestasi itu ada beberapa macam di saham. Yang pertama investing, yang kedua trading. Yang investing dulu aku mau jelasin, ini bukan cuma teori-teori doang tapi aku praktek ya. Jadi investing tuh ada dua macam cara yang aku pakai. Yang pertama adalah value investing, yang kedua dividend investing. Nah, kalau saat ini dikasih diskon BBRI lumayan dalam, nah ini adalah kesempatan buat value investing untuk kamu. Tapi ini bukan mindset trading. Value investing tuh ngeholdnya tuh bisa setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun lebih. Terus kemudian buat value investor, dividen adalah bonus. Jadi buat teman-teman yang ngehold BBRI mungkin belum cuan, kalian bisa dapat bonus dari dividennya. Nah, strategi investasi yang kedua kebalikannya adalah strategi dividen investing. Ini aku recap investasiku di tahun 2024 bahkan 2023. Sejak tahun 2023, aku merasakan cuan yang lumayan banyak dari yang disebut dengan dividend investing. Dan 2024 masih berlanjut, terutama dari saham PTBA. Mungkin kalian sempat mendapatkan cuan dari saham Adaro, that's very good. Cuan dari dividennya, that's very good. Tapi harapannya 2025 nanti semoga ya Adaro bisa kasih dividen juga. Yang saya perhatikan, yang kita perlu perhatikan kalau mau dividen investing atau income investing adalah kemampuan dia bagi dividen atau historicalnya dia sering bagi dividen terus gitu. Nah, aku suka perusahaan BUMN tapi BUMN-nya yang komoditas batu bara untuk bagi dividen ini biasanya bagi dividennya gede ya. Jadi salah satunya tuh PTBA. Nah, kalau banking gimana bagi dividennya kecil-kecil? Makanya banking itu aku lebih ke value investing. Kebalikannya kalau saham dividen gede itu aku bicara soal valuasi itu justru bonus aja buat aku. Ya, jadi ketika PTBA mungkin valuasinya lagi murah, chartnya lagi bentuk lagi bullish reversal, lagi di bawah, lagi di stage 1. Aku masuk di situ itu sebenarnya itu bonus aja. Bisa dapat keuntungan dari kenaikan harga sahamnya dan bisa dapat keuntungan dari dividennya. Oke ya. Terus tips dari aku lagi kalau kalian beli saham buat dividen, tetap harus memperhatikan fundamental dan likuiditas. Jangan beli saham yang dividennya gede, tapi fundamental perusahaan itu nggak bagus atau likuiditasnya nggak oke. Logikanya kalau bisa bagi dividen tuh berarti perusahaan itu tuh udah cuan gitu ya. Cuman kadang-kadang likuiditasnya tuh yang terlalu kecil, sehingga kalau likuiditasnya terlalu kecil, ya mau jualan agak-agak riskan juga gitu, atau mungkin nggak dijual terus panjang masa. Aku sih tetap memperhatikan likuiditas itu. Oke, nah tadi strategi value investing dan dividend investing. Jangan menyepelekan atau meremehkan dividend investing. Kenapa? Karena sejak saya baca-bacain lagi buku Robert Kiyosaki, sejak saya banyak bergaul dengan orang-orang kaya yang size-nya tuh triliunan gitu ya, ternyata passive income itu sangat penting sekali buat mereka. Dan menurut saya daripada passive income-nya buat beli, aku sih nggak ahli ya di bidang properti kayak gitu. Aku lebih memilih passive income-nya tuh beli saham high def. Kenapa? Karena nggak perlu maintenance, aku nggak perlu pusing cari cari pelanggan untuk misalkan dia di Airbnb kan atau gimana. Kurang lebih kayak gitu. Jadi passive income very important. Nah, di dalam perencanaanmu ke depan 2025 bikin tabel. Kolom pertama adalah umurmu berapa. Kolom kedua adalah tahunnya. Jadi bikin 2025, 2026, 7, 8, 2029, 2030 kayak gitu terus. Aku baru aja bikin tadi ya. Jadi aku baru aja bikin. Kemudian itu kolom umur, kolom tahun, terus kolom aset. Asetmu sekarang berapa? Ditulis. Kalau nggak tahu mulai berhitung ya. Jadi kadang-kadang orang otak kanan cari duit terus tapi nggak ngerti nih asetnya berapa. Kamu harus mulai hitung asetmu berapa.
Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah kolom berapa persen pertumbuhan aset yang kamu mau. Loh, kenapa toh kita mesti membuat perencanaan seperti itu supaya otak kita bekerja mencari cara untuk mewujudkan itu. Kalau cuma pakai perasaan-perasaan doang, kamu bakalan kena jebakan pom-pom. Pom-pom itu adalah yang ngasih iming-iming cuan besar. Padahal sebenarnya untuk menjadi kaya, ya nanti di workshop Super Trader, aku mau kasih lihat simulasi ya, pertumbuhan 30% asetmu setiap tahun. Itu bakalan jadi berapa? Hitung aja sendiri tuh. Jadi nambah 30% terus tuh nambah jadi berapa. Nah, aset itu bukan cuman bertambah dari satu sumber aja. Asetmu bisa bertambah dari beberapa sumber. Aku terinspirasi ketika Robert Kiyosaki bilang, dia tuh punya kakak, punya Cece gitu ya. Jadi punya Mbak Yu. Kakak Cece Mbak Yu-nya dia itu seorang biarawati. Meskipun seorang biarawati penghasilannya kan ya nggak banyak ya, tapi dengan financial literacy yang bagus bisa tidak hanya menabung, tapi dia bisa berinvestasi dan investasinya menghasilkan passive income, terus passive income lagi, diputar lagi. Singkat cerita, kakaknya yang biarawati itu tadi itu bisa punya, kalau Robert kan dia kan lebih ke properti ya, jadi punya investasi properti sedikit dan menghasilkan passive income dari menyewakan itu. Kalau aku lebih ke dividen saham. Nah, berapapun income kamu ya, itu bisa, pasti tetap bisa ya. Kata kuncinya di sini adalah bagaimana membuat uang bekerja. Oke, balik lagi. Ketika kamu bikin tabel umur, tahun, aset, pertumbuhan aset berapa persen, pertumbuhan aset berapa rupiah, di sebelah kanannya lagi kamu tulis pertumbuhan aset dari mana aja, dari active income, terus kemudian dari portfolio income, dari passive income. Ada 3 macam income, passive income ya, dari active income kamu kerja, 2 portfolio income, 3 passive income. Active income adalah kamu dari kerja ya, jadi banyak orang yang sekarang ini malas active income. Kenapa? Karena ya harus kerja. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, orang-orang kaya di dunia ini tuh mereka tidak mengenal kata pensiun. Bill Gates pun masih kerja, Warren Buffett masih kerja, Bapak Robert Budi Hartono pun masih kerja. Kenapa? Karena senang, karena pilihan. Oke, 1 active income. Ketika kamu dapat cash dari active income, duitnya bisa disuruh kerja terus. Mindsetnya adalah uangnya disuruh kerja. Berikan sesuatu yang bersifat aset. Aset itu menghasilkan uang lagi. Jangan dibelikan sesuatu yang bersifat liabilitas. Liabilitas itu dia menghabiskan uangmu ya. Boleh sih sesekali beli liability, tapi nilainya mesti kecil. Sekecil apa? Nanti aku ceritain ya. Nah, ini waktu aku bisa curcol cerita strategi keuangan dikit ya di akhir tahun. Balik lagi, ketika kamu dapat income itu ada 3 macam, harusnya aktif, portfolio, dan pasif. Nah, aktif ini dapat dari kerja. Terus kerja, mau kerja apa aja, pokoknya kumpulin duit ya. Kerja, kumpulin duit. Kerja itu nggak salah, kerja buat uang di awalnya itu tidak salah, itu sangat bagus sekali. Mau kerjamu 9 to 5, jadi dokter, jadi suster, jadi entrepreneur, jadi trader, jadi apapun ya, apapun lah kerjaanmu di sini. Terus uangnya buat apa? Dikumpulin untuk di sini apa? Portfolio income, salah satunya adalah investasi saham. Investasi saham, portfolio income-nya dapat dari capital gain atau kenaikan harga saham itu sendiri. Nah, tapi banyak orang yang ngelupain yang nomor 3 di saham. Banyak yang berpikir untuk portfolio income atau capital gain. Di saham yang nomor 3, dividend income, ini sangat penting sekali. Ya, ketika kamu investasi, kamu dapat dividen gede. Contohnya kalau aku sih di saham PTBA, aku masih nungguin lagi PTBA bagi dividen kapan, ITMG bagi dividen kapan. Itu beberapa saham yang fundamental cukup bagus dan dividennya cukup besar. Ya, jadi disclaimer teman-teman yang belum pernah ngerti saham sama sekali, sebaiknya belajar dulu, jangan langsung beli karena ada fluktuasinya. Resiko beli saham dividen tinggi, setelah come date dia akan jatuh biasa harganya, dan kita udah siap, dividen investor udah siap kayak gitu. Oke, nah terus dari 3 itu kamu proyeksikan dulu, bisa kok
Terutama yang dividen ini kamu proyeksikan dulu bisa. Misalkan PTBA, rata-rata dividen yang dia bagiin tiap tahun itu berapa? Sekitar 9%. Wah, sejelek-jeleknya 7% deh, itu udah lebih bagus daripada deposito. Berapa uang yang kamu mau masukkan ke situ? Itu tuh bisa disusun, bisa diatur. Jadi kalau misalkan dalam setahun mau pertumbuhan growth 30% misalnya, oh berapa aset aku, cash aku yang aku mau masukin ke dividend investing, berapa aset aku yang aku mau masukin ke value investing. Aku kasih contoh value investing, disclaimer on, ini bukan buat trader beda lagi ilmunya, diajarin tanggal 5 Januari hari Minggu, DM aku aja mtrade start 2. Aku kasih contoh kamu ya, segoblok-gobloknya value investor, lihat di Igoy, disclaimer. Teman-teman semuanya, aku balik lagi ke BBRI saham sejuta umat di sini. Ini para trader pasti akan ngomong, halah BBRI turun gitu loh. Cuman aku mulai melihat teman-teman yang value investor di sini, kita semua sepakat sebenarnya ini perusahaan yang oke. Nah, kenapa asing jualan terus ya? Aku yang nggak tahu kenapa. Yang jelas di sini dia secara valuasi itu udah murah banget, di bawah standar deviasi -1 pol. Dan juga secara teknikal ini monthly chartnya itu di dekat MA 100. Saham ini kamu tuh jangan tanyain dia ke scalper atau ke swing trader. Di mtrade pakai strategi swing trading ya nggak masuk kalau ngomongin ini gitu loh. Tapi kalau di Mvest, ini strategi investing ya. Ini teman-teman perhatikan aja, setiap kali dia di bawah standar deviasi -1, itu ada loh upside-nya sekitaran 20% dalam beberapa bulan, 2-4 bulan. Nah, segoblok-gobloknya kita mau return 30% setahun. Asetnya dimasukin, ini cara goblok ya, cara bodoh banget gitu loh. Dimasukin ke BBRI gitu ya. Misalkan pertumbuhannya 10% atau 15% atau mungkin bisa seperti dulu bisa 20% tiap dia di bawah standar deviasi -1. Tiap nyenggol itu di bawah angka 4.600, dia naiknya selalu 20% tiap 2 bulan. Tapi ke depan belum tentu loh. Apakah pasti seperti itu? Belum tentu loh. Jadi jangan di luar bilang, Ellen bilang BRI mau naik 20%. Iya, kapan? Oke, ya. Jadi itu cara paling sederhananya. Terus sebagian ditaruh mungkin di saham high def kayak PTBA. Disclaimer juga, PTBA belum tentu tahun ini bagi dividen gede. Siapa yang tahu? Yang tahu cuman manajemen perusahaan aja. Maka dari itu penting banget buat kalian melakukan diversifikasi. Loh, tapi Kong Warren Buffett itu kan gak diversifikasi. Kong Warren Buffett itu kan konsentrasi. Katanya orang kaya tuh konsentrasi. Iya, kalau ilmumu udah dalam, udah tajam, kamu udah mantep, kamu mau konsentrasi boleh. Jadi jangan cuma ngikut-ngikut apa kata yang di luar sana. Syukur-syukur makanya kamu dengerin kata si A si B, diversifikasi kan, makanya kamu miskin terus gitu. Kayak aku dong, konsentrasi all in. Waduh, kalau kayak gitu bahaya banget, all in konsentrasi tanpa kamu belajar dulu. Ya, jadi diversifikasi itu bukan bicara kamu masuk ke saham ini, saham itu, saham inu, saham anu. Tapi diversifikasi itu sebenarnya adalah diversifikasi portfolio aset kamu. Ya, jadi aset di bawah ini, rangkaian itu mereka ngumpulin cash di bawah, mereka rajin kerja ngumpulin cashnya tuh di deposito dan juga di obligasi kebanyakan obligasi negara. Kalau obligasi swasta returnnya jauh lebih tinggi, bisa 12%-an, tapi resikonya juga gede. Jadi prinsip portfolio Pinnacle tuh aku pakai banget. Ketika ada saham yang lagi valuasinya murah, lagi crash, BCA jatuh dalam, tuh mereka masuk di situ. Ya, itu cara mainnya orang kaya ya, cuman muter-muter di situ doang. Nah, di atas ini piramida atas nih porsinya kecil lah, baru kamu trading di situ. Loh, Miss, kapan kayanya kalau kita nggak misalkan Miss trading pani tapi porsinya pakai money managementnya yang di atas bukan yang di bawah. Ini kan nunjukin size duit ya. Size duit itu ini piramida, semakin ke atas semakin kecil karena resiko semakin gede gitu loh. Kalau misalkan tradingnya yang cuannya gede-gede, Mtrade pernah cuan di pani, cepek hun, cuan peksi hun 140% cuan. Kenapa nggak masuk banyak aja semuanya? Hajar di situ, asetnya kan bisa bertumbuh 100-140%. Itu namanya trader investor yang naif, polos banget. Ya, dulu aku polos banget kayak gitu. Jadi udah ngerasain suka duka sakit senangnya di market.
Jadi sekarang kalau portfolioku ada merah-merah atau ada rugi atau gimana, ya udah kebal. Puji Tuhan sih udah kebal gitu loh. Kenapa ya? Karena udah tahu ekspektasinya ke depan bakalan gimana. Intinya jangan polos-polos amat ya. Jangan semua duit dimasukin di satu saham, apalagi saham yang buat trading. Terus diversifikasi itu tetap perlu. Cash is the king. Semua ini aku pelajarin dari orang-orang kaya. Ada hal penting lagi yang tadi aku mau bagikan tapi aku lupa. Intinya itu sih yang aku pengen bagiin buat kalian. Kira-kira cukup nggak sih aku bagiin ini buat kalian buat modal tahun 2025 nanti? Cukup nggak? Nanti kalau kepikiran lagi aku share di story Igoy aku ya. Oke deh, aku mau nanya teman-teman semuanya. Apa arti cash adalah raja? Apakah artinya cash is the king? Ini pertanyaan bagus dari yang di tok-tok nih. Jujur banget nanyanya, nggak ngerti ya, nanya ya. Cash is the king, artinya orang yang punya cash gede atau investasi yang setara cash, itu kayak obligasi negara, deposito itu setara dengan cash. Ketika market lagi jatuh, market lagi ngasih barang bagus di harga murah kayak BRI seperti ini, itu kamu punya modal, punya amunisi banyak, kira-kira kayak gitu. Nah teman-teman yang punya saham bagus nih, Ciacio bilang 2 tahun ini floating profit, tahun ini floating minus, dicek kamu dapat dividen nggak ya. Seringkali teman-teman nggak ngecek dividennya. Besok marketnya tutup, buka lagi tanggal 2 Januari, sepertinya tanggal 2 Januari. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa nyatetin performa kamu di tahun 2024 ini. Jangan lupa nyatetin dividennya. Kalau kamu catetin dividen kamu, cekin satu-satu, kamu mungkin akan lebih bersyukur, akan lebih happy. Kalau obligasi belum jatuh tempo, dijual rugi berapa persen ya, tergantung ya, kadang-kadang bisa untung juga gitu. Tapi biasanya obligasi itu yang ditaruh di situ duit dingin, jadi di akhir ini baru diambil, kira-kira kayak gitu sih. Kenapa cash adalah raja? Karena ratu udah mau ibu halah. Udah gitu aja teman-teman semuanya. Kita ke cara cek dividen bagaimana? Lihat email, kan biasanya dikirim ke email ya. Miss katanya dulu kalau ada devaluasi gimana kalau pegang cash? Nah ini pinter nih, pertanyaannya bagus nih. Wah ini aku mau tambahin dikit lagi ya. Di satu buku yang aku baca, dia tuh bilang gini, sebenarnya ketika tiap tahun kamu mengalami inflasi, itu bukan inflasi, tapi devaluasi. Banyak orang berpikir bahwa harga properti naik, tapi sebenarnya bukan harga properti naik, tapi daya belinya yang nggak ada, katanya begitu. Dan banyak anak muda zaman sekarang katanya nggak sanggup beli properti. Itu sudah terjadi di Amerika dulu, dan sekarang mungkin terjadi di Indonesia. Sehingga sebenarnya yang terjadi sekarang tuh bukan inflasi, tapi devaluasi nilai mata uangnya menyusut atau turun. Nah, kalau kata orang kaya, ilmunya adalah uang yang kamu dapat dari kerja dalam bentuk rupiah ini harus langsung disuruh kerja secepat kamu dapat uang itu. Langsung disuruh kerja tuh caranya gimana? Ya entah kamu beliin gold, entah kamu beliin saham, entah kamu beliin obligasi, pokoknya harus langsung kerja. Dan tidak harus kerjanya tuh keras-keras banget kalau kalian belum tahu caranya. Obligasi deposito tuh yang paling low risk gitu ya. Jangan obligasi swasta tapi obligasi negara, dan belinya di pasar perdana kalau bisa gitu ya. Jadi kata orang kaya lagi, kata orang yang jauh lebih kaya dari aku, uang yang kalian pegang saat ini itu bukan uang, bukan money, tapi currency, cuman currency aja. Kenapa? Karena banyak negara yang cetak uang. Kalau dulu tuh ada kayak semacam apa ya, orang negara cetak uang tuh didasari dengan emas, kira-kira kayak gitu. Nah sekarang cetak aja tuh nggak ada dasarnya, kira-kira kayak gitulah. Nah jadi yang masih disebut dengan uang itu apa? Emas tuh masih disebut sebagai money, kira-kira gitu ya. Terus kemudian investasi yang lain, saham, obligasi kayak gitu. Tapi kalau kamu cuma pegang uang, toh uangnya gak diapa-apain. Kalau kata banyak orang itu inflasi, tapi kata orang kaya itu sebenarnya terdevaluasi. Semoga apa yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat. Jadi uangnya bukan cuma dihemat ditabung, tapi uangnya bisa disuruh kerja keras.
Saya Ellen May, Happy New Year 2025. Tetap bersyukur di 2024. Jangan cuma ngeliatin portfolio merah, tapi hitung dividennya. Kripto gimana? Kripto kita sambung di story aku ya, di story dan juga di Igoi channel aku. Yang jelas, kripto itu butuh banget kita ngerti analisis teknikal banget ya. Butuh banget ngerti bagaimana cara membaca siklus market. DM aku mtrade start 2 tanggal 5 Januari jam 7 sore. Kamu bisa belajar bareng aku. Salam profit. Dadah 2024 cuan, 2025 makin cuan. Tulis cuan 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 cuan. Happy New Year. Thank you. Saking semangatnya masih berharap besok market buka loh, ya ampun. Tips tradernya hari Minggu tanggal 5 Januari jam 7 sore. DM aku mtrade start 2. Salam profit, dadah.